Dari ratusan jurnalis nang divaksinasi Sinovac COVID-19, sebagian ada nang kada bisa divaksin sehingga harus ditunda pemberian vaksinnya. Penyebab sasaurang kada bisa mengikuti penyuntikan vaksinasi dikarenakan ada penyakit nang menyertainya, diantaranya diabetes, sehingga harus ditunda divaksin. Nang bersangkutan diminta memeriksakan diri ke dokter ahli. Dari ratusan jurnalis nang divaksinasi Sinovac COVID-19, sebagian nang kada bisa divaksin, sehingga harus ditunda pemberian vaksinnya. Dr. Hendra, salah seorang tenaga kesehatan dari Rumah Sakit Soaka Insan, wahitakoni Prima TV di sela-sela pelaksanaan vaksinasi di Gedung PWI Kalimantan Selatan, tengah hari Rabu 10 Maret 2021 memadahkan penyebab seseorang kada bisa mengikuti penyuntikan vaksinasi dikarenakan ada penyakit nang menyertainya, diantaranya diabetes, sehingga harus ditunda divaksin. Nang bersangkutan diminta memeriksakan diri ke dokter ahli. Bila hasil pemeriksaannya sehat, maka dilakukan vaksinasi. Menurut Dr. Hendra, jika vaksinasi tetap dilakukan, khawatir akan beresiko besar. Salah satu efek nang akan terjadi yaitu sistem imun nang kada bisa menerima vaksin dengan baik. Wan beresiko besarnya yaitu bisa terpapar virus corona. Selain itu, orang nang kada diperbolehkan divaksinasi, ujar Dr. Hendra, adalah orang nang sedang menyusui atau hamil, wan kontak langsung dengan orang nang pernah terpapar virus corona, wan jenis penyakit dengan resiko tinggi lainnya. Yang nggak boleh divaksin itu kenapa? Oh ya, satu saya nemu itu tadi dengan riwayat kencing manisnya. Jadi kan kita kalau untuk screening vaksin ini kan ada banyak. Jadi orang-orang dengan penyakit komorbid itu ya, seperti kayak darah tinggi, kencing manis, ada yang lain-lain seperti asma, ya, penyakit jantung dan lain-lain. Nah, salah satunya bapak itu ada riwayat kencing manis terkontrol. Tapi kan untuk kencing manis ini kita perlu tahu namanya HbA1c. Jadi kalau pemeriksaan itu dia terkontrol HbA1c-nya baik, itu boleh untuk divaksin. Jadi tadi saya minta dulu untuk hasil pemeriksaan HbA1c-nya. Aja sih. Kalau misalnya tervaksin itu Berisiko, Pak. Karena istilahnya kan kalau ada dengan komorbid itu takutnya kan istilahnya sistem imun tidak sekuat seperti yang orang pada umumnya yang tidak memiliki komorbid yang lain. Jadi pada saat divaksin, produk vaksin ini mungkin akan memicu, Pak, terjadinya gejala-gejala ya seperti vaksin seperti COVID-19. Takutnya. Tapi nanti kalau dia tidak divaksin itu akan tetap berisiko. Jadi kan istilahnya kan ini istilahnya bukan tidak divaksin tapi penundaan, Pak. Nah, jadi istilahnya setelah nanti hasilnya itu ada dan dinyatakan baik, bapaknya bisa segera mendapatkan vaksin. Dok, sebenarnya apa aja yang selain dari itu yang nggak boleh divaksin? Macam-macam, Pak. Jadi kalau dari screening ini macam-macam ya. Jadi misalnya ada orang dengan riwayat kontak COVID-19, terus kemudian pasiennya itu yang mau divaksin itu sedang bergejala seperti batuk, pilek, sesak. Terus kemudian ada juga kondisi-kondisi lain seperti penyakit komorbid, Pak, diabetes, kencing darah tinggi, ya, penyakit jantung seperti itu ya, penyakit ginjal, autoimun, macam-macam sih, Pak. Jadi banyak. Fauzi, salah seorang jurnalis, mengaku kada bisa divaksin lantaran memiliki riwayat diabetes atau kencing manis. Menurut keterangan dari petugas medis, ujar Fauzi harus berperiksa ke dokter. Wan hasilnya memperbolehkan atau kada untuk dilakukan vaksinasi. Bang, tadi sudah masuk tahap apa aja nih yang Pak Sanu? Tadi scanning ya. Tanya-tanya riwayat penyakit. Kemudian saya ada penyakit diabetes. Dan kata dokter itu harus dicek dulu keduanya. Jadi kayak Pak, Jadi saya mengikuti yang berikutnya. jadi harus cek gula darah dulu lah, Bang lah. Untuk berarti hari ini kada 4 untuk vaksinasi nih? Ya. Ditunda atau apa mungkin katanya?